Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'd. Alhamdulillah, selamat datang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel Hit Office. Kali ini kita akan belajar terkait dengan perhitungan pesangon ya, atau bisa dikatakan di sini saya udah buat terkait dengan tool perhitungan pesangonnya, gitu ya. Oke, di sini ada pensiun alasannya PHK atau pemutusan hubungan kerja karena pensiun, karena karyawan meninggal, habis jangka waktu PKWT gitu ya. PKWT itu kontrak gitu ya, pelanggaran berat gitu ya, probation, resign, ditahan pihak berkewajiban gitu ya, polisi gitu ya. Terus lagi pelanggaran PP, PKB atau peraturan perusahaan. Terus lagi di sini ada pelanggaran PKW tadi ya, margin tidak masuk, efisiensi tidak rugi, efisien, perusahaan pilot gitu ya, mangkir 5 hari kerja berturut-turut gitu ya, pengajuan PHK oleh pekerja gitu ya. Jadi beda lagi kalau teman-teman ngajuin PHK oleh pekerja. Pengajuan PHK oleh pekerja bukan bagian sih, ini lebih tepatnya versi B-nya gitu ya. Tadi versi A-nya, versi B-nya. Terus lagi sakit berkepanjangan. Nah, karena sakit juga termasuk tuh. Ada dana-dana yang harus dikeluarkan ketika si pegawai itu keluar dari perusahaan kita. Oke, di sini ada contoh. Pensiun. Pensiun ini masa kerjanya 10 tahun. Anggap aja 10 tahun gitu ya. Dan gajinya itu 1 juta gitu ya. Pesangonnya itu 18. Hitungannya itu sesuai dengan aturan. Ya, 18 berarti hitungannya. Yang diambil adalah 18. UPMK-nya itu upahnya gitu. Terus lagi ini juga upah lebih ke UPH itu upah uang pisah. Nah, ini uang pisah, ini upahnya ya, upah pensiunannya gitu ya. Ini uang pisah UP itu, sumbangan jika ada. Nah, sumbangan ini khusus untuk orang yang meninggal saja. Oke. Nah, di sini kita bahas, jika 10 tahun dia kerja, dia memiliki penghasilan dari perusahaan, atau perusahaan membayar dia 1 juta per bulan, maka dia mendapatkan 25.300.000. Nah, jika dia penghasilannya 10 juta, maka 253 juta dia mendapatkan pensiun gitu ya. Gimana kalau karyawan meninggal? Nah, kalau karyawan meninggal, dia pensiunannya pesangonnya gitu ya, dia lebih besar daripada pensiun. Kenapa demikian? Karena ada sumbangan di sini 300% gitu ya. Dengan lambang 3 aja di sini. Di sini dengan asumsi sumbangan kematian pekerja 300%. Nah, di sini anggap aja 3 satuannya 300 harusnya, cuman kita tulisnya di sini 3, dia udah terkoneksi ke sana. Misal di sini gajinya adalah 10 juta, kita ubah ya. Maka pendapatan pesangonnya gitu ya, di angka 283 juta gitu ya. Habis jangka waktu PKWT ya, ini waktunya habis kontrak gitu ya. PKWT itu pegawai karyawan waktu tetap ya, atau apa ya bahasanya, Anda lupa soal isi PKWT ya. PKWT itu bisa anggap aja bisa kontrak atau enggak tetap. Nah, ini kalau PKWT ini dia sesuai dengan pasal 61 gitu ya, ayat 1 soal isi PKWT-nya. Di PKWT-nya dijelasin nggak di surat perjanjiannya? Oh, ini kontrak gitu ya. Di PKWT itu dijelasin nggak bahwasanya dia akan mendapatkan pesangon ketika dia keluar atau enggak habis kontrak gitu ya.
Ada enggak? Kalau nggak ada ya nggak ada, kosong gitu ya. Kalau ada ya udah masukin gitu ya. Berapa gitu ya di sininya aturannya. Pelanggaran berat. Nah, kalau pelanggaran berat kita hanya memberikan upah uang pisah gitu ya. Uang pisah itu biasanya eh, satu kali gaji ya. Nah, di sini satu kali gajinya itu 1 juta. Dia mendapatkan 1 juta uang pisahnya. Dengan asumsi jenis pelanggaran berat sudah diatur dalam peraturan perusahaan ya. Jadi harus sudah ada tuh di aturan perusahaan, dan uang pisah dalam peraturan perusahaan 1 kali upahnya. Jadi ketika dia dipecat gitu, di PHK, dengan konteksnya dia pelanggaran gitu ya, maka perusahaan wajib memberikan 1 kali gaji atau 1 kali upah ya, bulanan untuk dia gitu ya. Hanya sekali saja gitu, 1 kali upah gitu ya. Jika tidak diatur dalam PP dan mengandung unsur pidana, harus melalui proses di pegawai PN dulu gitu ya. Sidang dulu lah gitu ya. Nah, kalau nggak ada nih, dan mengandung unsur pidana harus melalui proses di PN dulu. Misalnya pelanggaran beratnya itu ada pidana gitu ya. Manjok orang sampai mati misal seperti itu kira-kira, atau enggak bikin orang berbahaya gitu ya, bisa luka dan seterusnya. Nah, di situ boleh tuh kita masukkan dulu ke unsur pidana seperti itu kira-kira. Probation ya. Probation ini perubahan gitu ya. Nah, di sini ditetapkan maksimal probation 3 bulan. Nah, di sini kalau pasal 154A gitu ya, tidak ada gitu ya. Oke, misal kalau di sini 10 juta, itu aja tidak ada. Resign. Nah, untuk resign ini dia mendapatkan uang pisah selama 4 kali. Nah, konteksnya di sini masa kerjanya 10 tahun semua ya. Nah, misal satu tahun. Kalau 1 tahun tuh hilang dia, karena hitungan udah saya koneksikan gitu ya. Terus ditahan pihak berwajib. Nah, ini ya, ditahan pihak berwajib. Nah, di sini dia hanya mendapatkan apa namanya? Uang penggantian hak. Jadi dia hanya mendapatkan uang penggantian hak sebesar berapa? Ditahan pihak berwajib, dia mendapatkan uang penghargaan masa kerja sebanyak 4 kali ya, karena kan ini 10 tahun gitu ya. Terus lagi UPH-nya itu UPH-nya ini uang penggantian haknya ini 0,6 ya, maka dia mendapatkan 4,6 juta kalau nilai upah gajinya itu setiap bulannya 1 juta. Tapi kalau gajinya 10 juta, maka dia mendapatkan 46 juta. Setelah 6 bulan ditahan atau diputuskan bersalah, selama 6 bulan ditahan, tidak perlu bayar upah. Jadi dia diputuskan bersalah dan selama 6 bulan ditahan tidak perlu membayar upah. Kita tidak perlu mengeluarkan uang gajinya untuk ketika dia ditahan berwajib. Tapi keluarganya berhak atas bantuan pasal 160. Nah, tapi untuk keluarganya diberikan bantuannya tuh. Nah, berapa tuh sesuai aturannya gitu ya. Pelanggaran, kita langsung saja mungkin ke bagian akhir ya. Mangkir karena 5 hari kerja berturut-turut. Nah, kalau dia mangkir hari kerja gitu ya berturut-turut gitu kan, dia dia ini markir markir nggak mangkir ya, 5 hari nggak masuk berturut-turut, maka dia mendapatkan uang pisah saja ya, sebanyak 1 kali gaji seperti tadi ya. Kalau 10 juta ya dia mendapatkan 10 juta gitu. Pengajuan PHK oleh pekerja. Nah, misalnya nih ada keinginan dari dari pegawai untuk saya pengen PHK dini gitu ya. Sudah kita urus gitu ya.
Pesangonnya berarti berapa nih kalau 10 tahun ini dia hanya mendapatkan 9 kali gitu ya. Terus lagi uang penghargaan masa kerjanya dia mendapatkan 4 kali. Uang penggantian haknya dia mendapatkan 1,95. Uang pisahnya dia nggak ada. Sumbangannya pun nggak ada. Berarti kalau dia gajinya 1 juta, maka dia mendapatkan 14 juta 950 ribu. Tapi kalau gaji dia 10 juta, maka dia mendapatkan 149 juta gitu ya. Oke. Beda ratusan lah kelihatannya biar keren. Kita ganti. Nah, di sini ada pengajuan PHK oleh pekerja ya. Satuannya adalah B, tingkatannya B gitu ya. Tapi di sini digolongkan nggak ada. Pengusaha terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan hubungan industrial. Nah, misalnya dia di PHK karena ada keterkaitan dengan perusahaan, merugikan, dia menuntut atau menuduh gitu ya. Nah, kalau tuduhannya itu tidak terbukti, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Oke, sakit berkepanjangan juga. Oke, kita bahas di sini. Jika gajinya 1 juta gitu ya, maka pesangonnya dia mendapatkan 9 kali uang masa kerjanya, masa penghargaannya, uang penghargaannya di sini 4 kali, uang penggantian haknya 1,95 dan dia mendapatkan 14 juta 950 kalau gajinya 1 juta. Tapi kalau gajinya 10 juta, dia mendapatkan 149 juta gitu ya. Nah, di sini summary-nya 1 kali PMTK. Oke, di sini adalah 1 juta, 10 juta. Karena 10 juta aja. Oke, teman-teman, itu saja pembahasan kita kali ini terkait dengan perhitungan pesangon. Demikian, terima kasih, tetap semangat, dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.